Oke teman, hari ini kita akan sedikit mereview kota Solo di pergantian tahun 2026. Kita berangkat dari Karanganyar teman ya. Ini kita bisa lihat ada Gapuro Jawa Tengah ya. Ini selamat datang di Jawa Tengah. Dan kita akan memasuki ini ya, jembatan perbatasan antara kota Solo dan kota Karanganyar teman. Oke, kita sudah masuk teman. Ini tadi ada orang-orang yang berlarian ya teman ya. Nah, ini di tanggal 1 Januari 2026 di pagi hari ya teman-teman ya. Kita akan belok kiri. Itu kalau terus kita akan langsung ke UNS, belok kiri ke arah Taman Sunan Jogokali teman-teman. Nah, oke, perjalanan masih dilanjutkan ya. Kita akan menelusuri kota Solo di pagi hari di tahun 2026 1 Januari. Ini ya, jadi ini kita lihat ada pelang ini Sunan Jogokali sebelah kiri tapi sudah tutup teman-teman ya. Jadi kita lanjutkan saja perjalanannya. Oke, lanjut perjalanan. Jadi ini vlog pertama saya teman-teman ya. Jadi mohon maaf jika punya kekurangan ya, karena memang ini dibuat secara semi mendadak ya teman-teman. Dan ternyata memang kota Solo itu lumayan ramai ya teman ya, meskipun ini situasinya masih di pagi hari, padahal tadi malam ini sudah bakar-bakar maksudnya ya. Nah, oke, kita masih menelusuri ya. Ini jalan favorit saya ya ketika saya ingin menelusuri kota Solo. Jadi kalau kita lewat sini itu kelebihannya ya lebih lancar ya, karena bukan bagian dari jalan provinsi tapi ya bisa dinamakan jalan provinsi. Nah, kemudian jalan ini juga tidak dilalui bis ya teman ya, karena rata-rata bis itu lewatnya di jalan depan UNS. Memang sangat rekomendasi sekali ketika kita ingin menelusuri jalan di kota Solo atau lewat sini teman-teman semua. Oke, perjalanan masih dilanjutkan. Ini memang lumayan menguras tenaga karena saya ini berkendaranya sebenarnya juga cukup lambat ya teman-teman ya. Saya ingin lebih menikmati kota Solo dari Seluk-Beluk dan juga seluruh lalu lintasnya teman-teman. Ini kita skip ya setiap lampu merah karena memang lampu merah itu mengganggu sekali teman-teman ya. Ya, beginilah kondisi 1 Januari 2026 di kota Solo teman-teman. Oke, ini kecepatannya saya tingkatkan karena jalannya juga lumayan sepi ya kan. Nanti kalau kita terus ini nanti akan menemui beberapa perlintasan yang kalau ke kanan itu nanti ngarahnya ke pasar Ledok Sari ya teman ya. Pasti orang Solo kan paham itu ya, pasar yang paling murah kedua. Nah, ini ya, pasar Legi banyak sekali ya teman ya, jalan ke arah kiri ini. Dan ini juga nanti searah dengan kantornya MBG ya teman ya. MBG nya punya Pak Prabowo itu juga di sekitar sini, itu bisa kelihatan ya. Nah, kita masih lanjut terus ya. Ini nanti, nah ini kalau ke kiri nanti bisa ke Pasar Gede tapi lewat area dalam, tapi kita lewat perempatan ini teman. Kita akan menuju ke Pasar Gede dari arah luar ya teman-teman ya. Dan masih berlanjut. Oke, nah ini kita terus maju dan maju teman. Kecepatan kita tingkatkan karena memang ya gimana ya, itu bapaknya ngeri sekali ya, nyebrang tanpa rating. Nah, ini adalah situasi Pasar Gede teman, memang mengerikan sekali, maksudnya bukan mengerikan ya, tapi cukup ramai. Padahal tadi malam ya tahun baruan ya, bakar-bakaran tapi kok. Nah, ini yang menarik ya, deket Jam Gading ini indah sekali teman-teman ya. Ada gapuronya, kemudian belok kiri ini ke arah kantor wali kota kalau nggak salah ini teman-teman ya. Oke, ini masih maju terus ya. Rencana saya nanti mau masuk ke Keraton Kasunanan ya, jadi lewat situ ya teman-teman ya. Ini kan bias jalan satu arah ya. Oke, cakep pokoknya di sini teman-teman ya. Nah, ini
kita akan melewati alun-alun kota Surakarta, alun-alun kidul kalau nggak salah ini namanya. Kemudian kita ambil kiri karena yang kanan itu tidak bisa, dan ini adalah jalur satu arah ya teman-teman ya. Kita mengikuti jalur, nanti kita akan masuk ke pemukiman penduduk di sekitaran Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, ini lapangnya sebenarnya cantik banget ya teman-teman ya, tapi karena saya shootnya kurang cakep jadi tidak bisa melihat lapangan yang di sebelah kanan itu teman. Oke, kita lanjut berpetualang teman-teman ya. Nah, ini ikonik banget ini, tembok-tembok ini loh, ini cakep banget karena tembok ini melambangkan ciri khasnya keraton-keraton di Jawa ya. Jogja juga ada kayak gini, tapi memang Solo itu beda banget. Oke, kita masuk gerbang teman-teman. Nah, di sini ya kita lihat ya, masuk gerbang lagi. Oke, ini bukan satu arah sebenarnya, tapi idealnya satu motor atau satu kendaraan. Di sini masih banyak pedagang yang tradisional ya, jualannya masih jualan-jualan barang-barang dahulu. Nah, ini tembok-tembok yang sangat ikonik sekali. Saya juga sangat suka sekali kalau motoran di sini, apalagi kecepatannya ya yang pelan-pelan seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan melewati ini ya. Oke, belok kanan. Nah, setelah itu kita akan belok kiri ya nanti teman-teman ya, mengarah ke alun-alun yang satunya. Oke, belok kiri dan kita akan masuk ke gerbang selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini karena saya bukan warga Solo asli jadi saya ya agak bingung nama-nama tempat-tempatnya ini, jadi ya sewajarnya saja saya sebutkan ya teman-teman. Nah, ini sudah ramai banget ya, suasana 1 Januari 2026 di pagi hari. Ini sekitar pukul 7-an kalau ke 6 ya 7-an lah, masih pagi banget nah, jadi di sini kita masih bisa lihat ya orang-orang jogging sama jalan-jalan di alun-alun ini. Ini kalau nggak salah alun-alunnya baru selesai dibangun, dan beberapa waktu lalu jalannya masih ditutup ya teman-teman. Kemudian kita langsung ambil kiri. Oke, kiri, dan kita akan menjumpai nih lampu lalu lintas. Dan kita akan lewat di Serengan teman-teman ya. Ini kota ini rumahnya teman kuliah saya di sekitaran sini, tapi masih terus sedikit ya. Kita tancap gas lebih keras lagi. Oke, karena memang berat ya teman-teman ya. Oke, kita nikmati jalannya ya. Terus nanti rencana saya beloknya di daerah Tipes ya teman-teman ya. Nah, ini pokoknya kalau lampu merah kita lanjut saja teman-teman ya, kita gas terus sampai ke ujung. Jadi kota Solo itu sebenarnya tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Ini kalau kita keliling, niat kelilingnya tanpa nge-review seperti ini, kecepatan 50 itu nggak sampai setengah jam sudah bisa keliling kota Solo teman-teman. Tapi memang kota Solo itu ikonik banget dan padat penduduk, jadi memang ya sangat mempesona sekali ya bagi para perantau. Selain apa-apa murah, di sini juga sentralnya pergerakan ya. Pokoknya keren lah kota Solo ini. Oh ya, kita masih lanjut ya teman-teman ya. Ini maaf ya, ini jadi kameranya kurang stabil, kadang shootnya ke bawah, kadang juga ke langit-langit ya, masih amatiran teman. Nanti semoga kedepannya saya bisa membeli peralatan yang lebih canggih, jadi bisa AC2 atau apalah yang bisa lebih men-shoot jalan ini teman-teman ya. Oke, ini kita sudah sampai di Tipes ya teman-teman ya. Ini kalau tidak salah ini, saya lupa namanya, ini apa ini, Lotemat ya, Lotemat. Oke, kita belok ke kanan. Ini kita langsung menuju ke daerah Penumping ya kan.
tapi rencananya saya nanti mau ke Manahan dulu ya, ke tempat Manahan. Jadi karena Manahan itu salah satu ikonnya kota Solo ya teman ya. Perjalanan masih lanjut ya teman ya. Ini memang luar biasa sekali, ada SPBU. Nanti sampai perempatan kita belok kiri. Nah ini belok kiri ya teman ya. Oke, belok kiri. Di sebelah kiri ini nanti kita akan langsung menuju ke jalan yang langsung mengarah ke flyover Manahan teman-teman. Sebenarnya saya bisa lewat ganggang ya, tapi karena ini review resmi official, jadi memang harus mengutamakan jalan-jalan yang ikonik dari kota Solo ya. Nanti kapan-kapan kita review lah ganggang sempit di kota Solo yang bisa tembus-tembus itu teman-teman. Oke, ini belok kanan ya teman-teman ya, belok kanan. Oke, tadi ada beberapa konflik ya di sini ya, bapak Gojek yang diterabas sama pemuda ya kan. Oke teman, lanjut petualangan kita ya. Ini lupa ini sama, ini kayaknya ya saya agak lupa daerah intinya. Ini di satu baris ini masih ada di kaitannya dengan pondok pesantren Takmirul Islam kalau nggak salah. Nah ini kita hampir sampai ya teman ya. Oke, kita sampai ke kota barat nih namanya ya teman ya. Yang di sebelah kiri nanti kita akan melewati masjid kota barat, dan depannya langsung itu namanya lapangan kota barat. Ini adalah ikonnya, salah satu ikon kota Solo ya teman ya. Dan kita akan naik ke flyover ya teman ya. Ini saya agak ngebut dikit ya teman ya. Oke, belok kanan, karena belok kiri maksud saya ya, karena kanan itu satu arah, itu dari arah Manahan. Oke, bisa kita lihat ya, ini lumayan ramai teman-teman. Kita ngebut sedikit. Nah setelah itu ada apa itu BST ya, warna merah. Nah kemudian kita lihat ya, nah, banyak olahraga teman ya. Meskipun 1 Januari tapi sudah semangat olahraga dalam pergantian tahun teman. Kita belok kanan langsung masuk ke area Manahan. Nah ini banyak penjual ya. Ini konon ini dulu sempat dibongkar lalu dibangun kembali, tapi ukurannya makin sempit ya teman ya. Ya pedagangnya banyak, lebih banyak yang sekarang daripada yang dulu. Stand-standnya lumayan banyak ya teman. Kemudian kita belok kanan. Jadi rencana saya akan mengitari lapangan ini dan akan kembali ke daerah Slamet Riyadi lagi teman. Oke ya, ini kayaknya saya tadi sudah melewati itu ya, Masjid Kotak ya, lupa saya mau bilang ya. Masjid Kota itu ya di area Manahan ini teman-teman. Jadi masjidnya itu bentuknya kotak teman-teman. Ini asli ramai banget ya, padahal ini hari libur ya kan. Ya pantas ya libur ramai ya. Nah di dekat Manahan ini ada warung makan gratis punyanya Ustadz Muhammad Imam Iqbal ya. Di warung makan gratis tuh yang untuk kaum duafa ya teman ya. Kita ambil kiri ya, karena kanan nanti ujung-ujungnya muter lagi teman. Nah kita ambil kanan ya kan, dan kita akan masuk ke flyover yang langsung mengarah ke arah kota barat lagi teman-teman. Oke, belok kiri ya kan, dan kita akan sedikit ngebut ya teman-teman. Nah ini sebelah kiri saya ini lapangan kota barat ya teman-teman ya.
Oke, lanjut, kita lanjut perjalanan sampai ke lampu merah ini, kemudian kita akan belok kiri teman-teman ke arah Slamet Riyadi. Nah, jadi kita masuk ke Slamet Riyadi ya teman-teman ya. Slamet Riyadi ini katanya ya, ini bukan katanya ya, tapi memang peraturannya ya. Peraturannya kalau sebelum jam 6 itu bisa 2 arah, tapi kalau sudah jam 6 pagi ini sudah 1 arah teman-teman ya. Sampai malam kalau nggak salah jam 10 baru bisa digunakan sebagai jalan 2 arah teman-teman ya. Tapi pengecualian untuk BST dan kereta wisata ya teman-teman ya, karena memang di sini itu memang peraturannya lumayan ketat ya. Tapi meskipun begitu, jalan ini sangat longgar, bisa ngebut, dan saya waktu ini ya kecepatannya lumayan ya, kisaran 40 sampai 50. Oke teman-teman ya, jalannya luas banget ya, tapi emang asli ini sepi, lumayan sepi ya, beda banget dengan Manan tadi. Mungkin karena warga Solo sebagian yang daerah sini mungkin kecapean karena perayaan pergantian tahun tadi malam ya teman-teman. Ya kekurangannya Slamet Riyadi ini ya lampu merahnya ini banyak banget ya teman-teman ya. Asli banyak banget ini. Nah, di sebelah kiri kanan ini banyak sekali kuliner-kuliner yang memang tempat nongkrongnya anak-anak muda, tapi dengan level budget yang di atas rata-rata. Untuk kantong yang pas-pasan mending jangan main kuliner di sini, karena auto habis nanti uangnya. Oke, review kita sudah akan selesai di Pasar Gede ya teman-teman ya. Ini kita masih menikmati jalan dulu bersama dengan para pengendara di Jalan Slamet Riyadi. Memang asli cakep banget ini. Dan fenomena tahun 2025 kemarin itu memang banyak sekali ruko yang dijual dan disewakan ya teman-teman ya. Mungkin karena dampak dari kondisi ekonomi yang sekarang ya agak susah namanya. Ini kita langsung ya, kita akan masuk ke Pasar Gede ya setelah ini ya. Kita ikut jalan dulu. Nah ini kan sebelah kiri saya ini kantor wali kota. Kita akan masuk ke Pasar Gede dengan belok kanan teman-teman, masuk ke arah Jam Gadang. Nah di sini teman ya, kita akan masuk belok kanan ke arah lampion-lampion ini ya. Oke, kita arah sini. Cakep banget teman ya ini. Ini asli kalau malam mesti bagus banget ya. Tapi karena saya tidak merayakan tahun baru, jadi ya tadi malam di rumah saja teman-teman. Nah dari sini kita langsung belok kiri teman ya. Kita akan ini langsung reviewnya akan selesai ya setelah kita menyelesaikan di lajur jalan ini. Oke, ini jalan selesai. Ini menunjukkan review kita sudah selesai teman-teman, dan langsung kita belok ke arah kanan. Oke, sekian review dari saya tentang kota Solo yang sangat luar biasa ini teman ya. Semoga bisa menjawab segala pertanyaan ataupun kekaguman dengan kota Solo.